Selamat datang di Press Corner, Gereja Ortodoks Indonesia. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar iman Kristen bersama Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Alaikum Manusia. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya Romo Daniel Biantoro. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahu kepada saudara dari kami, dari penerbitan Padepokan Dharma Tuhu, kami menerbitkan secara bulanan buku renungan harian yang bernama Embun Surgawi, yang isinya adalah mengenai ajaran-ajaran iman Kristen secara singkat, dan ini akan menolong saudara untuk memahami iman saudara sehingga iman saudara diperkuat. Saudara bisa memesan, kalau saudara tertarik bisa memesan satuan, bisa memesan beberapa buah, tapi saudara bisa menghubungi Ibu Theodora di nomor telepon ini 0812 8959 8565. Saya ulang, 0812 8959 8565. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, klik like-nya, klik tanda lonceng, serta untuk share pada teman-teman saudara. Baik, pertanyaan kali ini berasal dari saudara Ferry Ruskin Simanjuntak. Pertanyaannya, Romo Daniel yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin bertanya kenapa iblis masih ada di bumi ini dan menggoda manusia untuk jatuh ke dalam dosa, jika kita baca di Yudas 1 ayat 6 dan 2 Petrus 2 ayat 4. Mohon penjelasannya Romo, terima kasih. Kedua, jika Romo katakan bahwa orang beriman kepada Kristus mati, maka rohnya ke Firdaus dan yang jahat ke Tartarus, lalu bagaimana dengan orang yang beriman pada Kristus tapi masih berbuat dosa? Rohnya kemana? Ke Firdaus kah? Atau Tartarus kah? Dan Romo juga katakan bahwa sebelum penghakiman terakhir masih ada kemungkinan kita diselamatkan menurut Injil Matius. Di waktu yang lain Romo katakan mereka yang ada di Tarsus menunggu penghakiman terakhir untuk masuk neraka. Lalu orang yang pada penghakiman Kristus tidak masuk surga dan tidak juga neraka. Jadi orang itu di mana tempatnya? Mohon penjelasannya Romo. Terima kasih. Saudara Ferry, mengenai pertanyaan saudara nomor 1, saya ingin bertanya kenapa iblis masih ada di bumi dan menggoda manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Jika kita baca di Yudas 1 ayat 6 dan 2 Petrus 2 ayat 4, malaikat-malaikat yang jatuh ada di dunia kekelaman. Baik, saudara harus membedakan antara iblis dengan roh-roh jahat yang lain. Iblis itu adalah penguasa dari roh jahat itu. Coba kita baca di penguasa setan-setan. Sebenarnya bahasa setan jadi kacau karena setan itu atau Satan dalam bahasa Ibrani itu nama iblis juga. Sebaiknya kita gunakan istilah yang digunakan Alkitab, yaitu demon. Demon itu yang diterjemahkan roh jahat atau roh najis. Kita gunakan itu saja. Ya. Kita baca di dalam Matius pasal 12. Di dalam Matius pasal yang ke-12 dikatakan demikian saudara. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizatnya, lalu orang-orang Farisi tidak percaya pada dia dan malah menjelekkan, mereka mengatakan di dalam ayat 12 pasal 12 ayat 24, Matius 12 ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, maksudnya penghulu roh jahat, ia mengusir setan, yang mengusir roh jahat itu.
Ya. Demon. Demon itu roh jahat itu. Ya. Jadi kalau gitu demon ini, roh jahat ini yang mempunyai penghulu. Penghulunya namanya Beelzebul. Bel itu artinya Tuhan, penguasa. Sebul itu bisa kotoran manusia maksudnya. Bisa juga lalat. Jadi yang artinya Beelzebul artinya penguasa lalat. Karena lalat itu tempatnya di sekitar kotoran terus. Dan penguasa kotoran itu sendiri. Kenapa? Si Beelzebul ini adalah menunjuk pada iblis. Penguasa kerajaan angkasa. Yang pekerjaannya mendorong manusia untuk berbuat yang jahat, membuat yang busuk, berbuat yang kotor. Maka pengikutnya disebut roh-roh najis. Kita baca dalam Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang kedua demikian saudara. Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang kedua begini. Mulai ayat 1 saja. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Jadi di angkasa yang tidak nampak mata itu, di dimensi yang non-fisik dari angkasa yang diciptakan ini, ada kerajaan. Nah, siapa penguasanya? Roh. Itulah iblis. Itulah Beelzebul tadi. Yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi ada orang melakukan kedurhakaan, kehidupan yang najis, yang dosa, itu yang memprovokasi ini adalah penguasa kerajaan angkasa ini dengan menggunakan antek-anteknya, yaitu roh-roh jahat tadi. Dan di dalam alam itu ada jenjangnya. Kita baca dalam Efesus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Kita baca demikian. Ada rajanya, nanti ada jenderal-jenderalnya, dan prajurit-prajuritnya. Kita baca dalam Efesus 6 ayat yang ke-12, dikatakan begini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi di udara ini ada rajanya, ada kerajaan ini, dan ada bawahannya yang punya kuasa, maka disebut sebagai pemerintah, sebagai penguasa, sebagai penghulu dunia yang gelap ini, dan prajuritnya yaitu roh-roh jahat di udara. Nah, karena mereka penguasa kegelapan dan diam di alam kegelapan, maka roh-roh jahat malaikat yang telah jatuh, yang dibawahi oleh iblis yang tadinya seorang malaikat yang dalam tradisi Kristen disebut sebagai Lucifer, dikatakan di dalam 1 Yudas 1 ayat 6. Kita mulai dengan 2 Petrus saja. 2 Petrus 4 ayat 2 ayat 4, saya keliru ya. Dikatakan begini. 2 Petrus 2 ayat yang keempat. Demikian. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam Tartarusas, kalau bahasa Yunaninya bukan neraka ya ini, Tartarus, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap. Nah, gua-gua yang gelap ini adalah merupakan simbolisme untuk alam gelap di mana mereka berada. Dunia gelap di mana mereka berada. Untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman, mereka dibiarkan begitu berbuat kejahatan dalam alam kegelapan itu, menuntun manusia kepada kegelapan. Dibiarkan sampai kapan? Sampai hari pengadilan nanti bersama iblis juga ikut diadili.
Demikian juga ini digambarkan oleh Yudas 1, hal yang sama ini digambarkan oleh Yudas 1 ayat 6 begini. Yudas 1 ayat 6 dikatakan, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat kepada batasan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman sampai pengagungan pada hari besar. Berarti mereka dibelenggu dalam kegelapan mereka sendiri, itu artinya. Tapi tempatnya di mana? Di alam yang tidak kasat mata yang disebut kerajaan angkasa itu. Dan mereka digerakkan, dimobilisasi oleh penguasanya yang disebut penguasa kerajaan angkasa, yaitu Lucifer atau Iblis atau Beelzebul itu. Nah, karena tugasnya memang untuk mendorong manusia untuk berbuat durhaka tadi, maka dia bekerjanya ya selalu untuk menggoda manusia. Baik. Bukan hanya menggoda, sebenarnya ingin menghancurkan. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan demikian. Ingin menghancurkan manusia, menghalangi mereka untuk mengikuti kehendak Allah supaya hidup berdosa dan akhirnya lepas dari keselamatan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Baik saudara, ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, jika orang mengatakan bahwa orang beriman pada Kristus mati, maka rohnya ke Fidas, dan orang jahat ke Tartarus. Lalu bagaimana dengan orang yang beriman pada Kristus tapi masih berbuat dosa-dosa? Yaitu namanya dia beriman. Dia beragama Kristen, tapi tidak beriman pada Kristus. Sebab kalau beriman pada Kristus sungguh-sungguh, hidupnya jadi baru. Dan iman yang tanpa perbuatan itu iman yang mati. Kalau iman yang mati itu tidak menyelamatkan siapapun. Kita baca dari Yakobus pasal yang Yakobus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-26, yang dikatakan oleh kitab suci demikian. Yakobus pasal 2 ayat 2 sampai 6. Kita baca demikian. 2 ayat 26, saya keliru, bukan ayat 6, ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi dia beriman, dia pasti ada perbuatannya. Perbuatannya apa? Perbuatannya taat pada Allah, taat pada Kristus, taat pada perintahnya, dan mengejar kekudusan. Bagaimana orang beriman pada Kristus masih berbuat dosa? Dia hanya beragama Kristen secara budaya, tetapi hatinya tidak memiliki iman itu pada Kristus. Oleh karena itu, jadi orang Kristen jangan sembrono ya. Asal mau rumah saya Kristen, opa saya Kristen, jadi saya Kristen. Bukan begitu. Harus ada tingkah laku kita sendiri. Orang Kristen itu bukan dilahirkan, tapi dibuat. Bukan mentang-mentang keluarga Kristen jadi Kristen, enggak. Kita dibuat melalui kuasa Roh Kudus, diubahkan. Makanya di dalam kalau nggak salah, siapa yang mengatakan salah satu bapak gereja? Kristen is made, not born. Orang Kristen itu dibuat atau diciptakan, bukan dilahirkan. Dilahirkan dari orang tuanya maksudnya. Kalau dilahirkan saja, akhirnya kekristenan Kristen budaya. Padahal kekristenan itu artinya kita menyatu dengan Kristus, komit terhadap Kristus, menghidupi jalan-jalannya Kristus, dan berusaha mencari pengudusan. Makanya dikatakan dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1. 2 Korintus pasal 7 ayat 1 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita. Kalau punya Kristen tidak pernah ada keinginan menyucikan diri, Kristen macam apa itu? Budaya saja kan akhirnya. Marilah kita menyucikan diri kita dari apa? Dari semua pencemaran jasmani
dan rohani. Pencemaran jasmani adalah dosa-dosa yang kita lakukan melalui tubuh kita, mulut kita, mata kita, alat kelamin kita, bibir kita, lidah kita, tangan kita, dan semuanya. Itu pencemaran jasmani. Dan rohani, pencemaran rohani adalah dosa-dosa yang kita lakukan melalui perangkat batiniah kita. Apa saja? Keraguan, ketidakpercayaan, ketiadaan iman, hujat, dan macam-macam. Itu adalah pencemaran rohani. Dan dengan demikian, malah setelah menyucikan diri ini, dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Itulah orang Kristen yang beriman yang benar. Kalau orang Kristen melakukan dosa dan tidak ada keinginan untuk bertobat, ya namanya saja Kristen, tetapi hatinya bukan Kristen. Rohnya kemana? Nah, kalau dia bukan Kristen, ya kemana tempatnya? Hatinya nggak ada cinta sama Kristus kok. Ya ke Tartarus lah. Dan Roma juga katakan bahwa sebelum penghakiman terakhir masih ada kemungkinan kita diselamatkan menurut Injil Matius pasal yang ke-12. Di waktu yang lain Roma katakan mereka di Tartarus menunggu penghakiman terakhir untuk masuk neraka. Lalu orang yang pada penghakiman Kristus tidak masuk surga dan tidak juga masuk neraka. Tidak ada orang yang masuk surga dan masuk neraka itu ditetapkan entah kamu di surga, entah kamu di neraka atau di Tartarus sementara ini. Dan kalau Allah berkenan untuk menolong mereka, ya itu terserah Allah. Tapi keselamatan itu yang menentukan di sini, pertobatan kita. Jangan menunggu saudara kita mendengarkan kita. Nggak ada kepastian, itu kemungkinan ada, tapi kepastian tidak. Kemungkinan itu karena Allah itu maha welas asih, gitu ya, berbelas kasihan. Tapi kita tidak tahu bagaimana belas kasihan Allah itu akan diberikan. Maka sekarang kita sendiri pada maksud hidup inilah kita menentukan untuk hidup yang bagaimana. Jangan nunggu-nunggu nanti, ya, yang tidak pasti. Lalu orang yang pada penghakiman Kristus tidak masuk surga dan tidak juga masuk neraka, itu tidak ada. Tidak ada orang tidak masuk surga dan masuk surga. Dan orang itu di mana tempatnya? Ya nggak ada, namanya nggak ada. Entah dia masuk surga atau dia masuk ke surga atau masuk neraka. Cuma itu hanya dua pilihannya. Mohon penjelasannya, Roma terima kasih. Sudah saya jelaskan. Semoga ini bermanfaat. Tuhan berkati. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bila Anda memerlukan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi parokia-parokia di bawah ini. Gereja-gereja ortodoks maupun yayasan-yayasan yang mengatasnamakan dirinya ortodoks, tetapi di luar alamat-alamat yang tertulis di atas, untuk sementara belum berada di bawah naungan GUI.